harus lari dari dia, cari prospek baru. Ya, pertama, terlalu banyak bicara, tanya ini itu, tapi kurang serius waktu kita jelaskan. Ya, jadi banyak macam-macam, tapi waktu kita ngomong nggak direken. Ya, itu ciri-ciri prospek. Kedua, tidak konsentrasi waktu kita jelaskan. Angkat telepon, terus kemudian gimana, apapun yang dia lakukan, ya, tidak konsen kepada kamu. Ketiga, selalu menyerang kelemahan kita terus-menerus, betul? Ya, kalau kamu diserang terus-menerus, berarti orang ini sebenarnya nggak niat beli. Ya, dan terakhir, bertanya tentang semua produk yang ada di brosur yang kita bawa, tidak fokus berarti. Ditanya semua, ya kan? Nah, ini berarti tidak fokus. Ya, coba kamu perhatikan perilaku konsumen. Kalau dia datang ke toko, kemudian dia tanya misalkan, oh model kalung ini kuatkan semua, berarti orang itu apa sebenarnya? Tidak fokus, tidak mau beli. Cuma sekedar tanya aja. Tapi kalau dia akan konsentrasi ke 2 item saja, itu berarti dia apa? Mau beli. Dia lagi mikir yang mana yang dia pilih. Nah, ini ciri-cirinya. Ya. Nah, kalau yang prospek dibuat bagaimana? Bertanya secukupnya, khususnya terhadap 2-3 merek produk yang diminati. Betul kan? Konsentrasi di situ. Makanya pada waktu kamu jelaskan produk yang kamu jual, jangan semua dijelaskan. Ya. Kamu harus tahu dulu apa kebutuhan dan keinginannya dia. Baru kamu apa? Jelaskan produk mana yang cocok buat si bapak tadi, buat si ibu tadi. Karena nanti produkmu kan banyak variannya. Ya, kalau kamu jelaskan semuanya, dia nanti menjadi apa? Bingung. Ya loh. Nah, salesman yang hebat adalah salesman yang bisa lihat dulu apa butuhnya, terus barang apa yang cocok buat si prospek tadi. Ya. Konsentrasi penuh jika salesperson menjelaskan. Ini yang niat beli. Yang sudah dijelaskan dia dengarkan, ya, tidak menyerang kelemahan perusahaan produk terus menerus, ya, dan selalu memunculkan apa? Tanda-tanda. Nah, nanti tanda-tanda di belakang, ya kan? Sama seperti kamu misalkan, ya, pada waktu kamu misalkan yang baca seorang, ada tanda-tandanya nggak? Kira-kira? Ada, ada. Ada enggak? Ada. Misalkan apa? Ya, responnya pasti positif terus. Nah, iya loh. Kalau misalkan ada nonton bioskop sama aku gitu, terus ya, itu berarti apa? Tanda-tanda, betul kan? Ya loh. Diajak makan, ya, tanda-tanda, ya loh. Nah, tapi kalau misalkan apa? Enggak, aku nanti pergi sama mamiku bos. Ya loh. Terus ya, besok aku pergi sama mamiku bos. Betul kan? Itu berarti apa? Tanda-tanda tapi apa? Negatif, tolak, ya loh. Nah, Anda jangan dapet terus, ya loh. Bapak terus, ya loh. Nah, tidak bisa. Jadi ini nanti di dalam jual ada tanda-tandanya. Saya tunjukkan nanti di terakhir, ya. Nah, yang ketiga itu adalah sekarang bagaimana kita berperan. Nah, ini juga penting, ya. Ada namanya spin selling. Ya, spin selling itu gimana? Spin itu adalah S pertama adalah situation, ya. Jadi situation question. Jadi menjual dengan bertanya. Nah, menjual bukan dengan berbicara. Ini balik. Ya. Bagaimana? Oh, Bapak ingin mencari buku-buku marketing terkini. Apakah digunakan untuk pribadi atau untuk hadiah? Berarti apa? Penjualnya nanya, betul kan? Dia mau tahu situasinya ini, si customer ini beli itu karena apa namanya untuk diri sendiri ataukah mau digunakan untuk orang lain? Ya. Kemudian kedua, pertanyaan problem, ya, problem question, ya. Setelah Anda tahu tadi yang pertama situationnya, kemudian Anda tanya lagi, ya, Bapak sering membeli buku marketing terbitan mana Pak? Ya, apakah ada problem? Oh Bapak, oh saya puas, ya dengan buku-buku yang saya beli selama ini terbitan Prestige Hall kata-kata. Jadi Bapak puas dengan produk buku-buku yang sudah Bapak beli? Ya, ya kan? Nah, baru yang ketiga implikasinya kalau dia sudah puas, ya kan? Jadi Bapak hanya terlalu lama aja Pak, tidak beli buku. Sekarang Bapak mau cari buku marketing yang terbaru, betul kan? Nah, kenapa? Dia sudah puas, ya, itu implikasinya. Nah, baru yang terakhir Anda berikan satu apa? Pertanyaan yang namanya need payoff question, ya loh. Berarti pertanyaan yang menjawab kebutuhan. Bagaimana Pak? Kalau saya sarankan Bapak tetap membeli buku terbitan Prestige Hall,
kebetulan kami punya buku Rethinking Marketing yang baru datang kemarin. Nah, langsung ketemu produknya apa yang cocok buat si bapak tadi. Ya, tapi kalau kamu banyak bertanya, kamu banyak berbicara, kamu tidak akan menemukan apa? Problemnya si customer tadi. Ya kan? Setiap customer itu pasti punya problem. Setiap orang pasti punya problem. Ya, kamu punya problem untuk datang ke kuliah di UC, betul kan? Karena kamu punya kepingin jadi pengusaha ya sukses, betul kan? Kamu belajar di sini, betul kan? Nah, setiap kita berbisnis pasti kita menemukan, kita harus cari tahu apa sih problem dari calon pembeli yang mau kita layani tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau kamu ditolak nanti? Ini pasti sering ya. Jangan beranggapan bahwa nanti kalau kamu ketemu sama temennya mami, temennya papi, ya mungkin bisa closing karena kamu dibantu sedikit pakai cara strategi kaipang lagi, gitu kan? Strategi pengemis dalam tanda petik. Ya, minta tolong, ya toh, tante beliin aku dong supaya apa? Omsetku tinggi, betul kan? Supaya nilaiku tidak jelek. Nah, cuma itu nanti kalau ketemu orang lain bisa saja Pak, dia mengatakan tidak berminat, ya kan? Nah, kalau dia enggak, aku tidak berminat, ya, apa yang harus kamu lakukan tindakannya? Sabar, mau mendengarkan, jangan berargumentasi, ya, karena dia masih belum berminat. Mungkin follow up kedua, mungkin follow up ketiga dan seterusnya, ya. Harga terlalu mahal, bisa nggak ini? Harga terlalu mahal, kamu tawarin dia ngomong apa? Harganya terlalu mahal, bisa nggak? Bisa loh. Nah, jawabannya apa? Usahakan pada perbedaan, bukan harganya. Jadi kalau kebetulan kamu nanti kerjasama dengan supplier yang price-nya itu mahal, ya loh, jangan harga mahal ini sebagai apa? Faktor kelemahan dari kamu tidak bisa jual produk. Justru kamu harus apa? Fokuskan bukan harganya. Jelaskan kerugiannya kalau milih produk murah, bandingkan apel dengan apel. Ngerti ya maksud saya? Jangan bandingkan apel dengan apa? Kedondong, ya loh. Murah mana? Murah kedondong, ya loh. Jadi konsumen itu kadang ngawur, ya. Bandingkan dengan asal bunyi aja. Padahal tidak siapa? Tidak selevel dia bandingkannya itu, ya kan? Jadi kamu harus ngomong ini bandingkannya harus apel dengan apel dong, jangan apel dengan kedondong, ya. Ketiga, keempat, bandingkan dengan produk yang lebih mahal. Pasti ada kan yang lebih mahal dari produkmu. Ya, bandingkan supaya apa? Dia bisa, kamu bisa jualan. Berikan sesuatu yang ekstra kepada prospek. Ya, sesuatu yang ekstra. Misalkan ada kelebihannya, ada hadiahnya, ada apa? Kalau misalkan beli 5 dapat 1 misalkan. Beli 3 dapat diskon, tambah diskon. Nah, itu Anda tunjukkan, berikan sesuatu ekstra kepada prospek. Kemudian kalau dia tidak tertarik, ya, bisa brosur lebih menarik. Jangan omong besar, presentasi penjualan harus spesial. Nah, kuncinya ini, ya kenapa kok banyak salesman ditolak? Karena tidak menguasai product knowledge. Ya, jadi ditanya sama prospek, dia tidak bisa apa? Tidak bisa jawab. Ya, makanya pada waktu nanti training product knowledge, kamu harus betul-betul tanya kepada suppliermu. Pak, ini dia jelaskan benefitnya, semua kelebihan produknya. Kamu tanya. Kalau kita tanya pesaing kita yang utama siapa? Ya, pesaing kita yang utama itu siapa? Pilih saja 2 saja, minta kepada suppliermu, tunjukkan 2 pesaing yang selama ini fight terus sama produk kita, sama merek kita. Minta itu. Terus tanya apa? Kelebihannya apa produknya pesaing? Kekurangannya apa produknya pesaing? Itu Anda nanti minta. Ya, selain produk Anda sendiri yang ditrainingkan nanti. Ya, karena apa? Nanti pada waktu kita turun ke lapangan, kita akan berhadapan dengan kompetitor. Ya, Anda tidak sendirian. Pasti dibanding-bandingkan oleh calon pembeli tadi. Ya, akan dipikirkan dulu, betul kan? Ya sudah, nanti kasih brosur, betul kan? Ya sudah ya, saya pikirkan dulu, betul? Ya, nanti saya tanyakan dulu sama anak saya tanyakan dulu sama suami saya tanyakan dulu sama gitu misalkan. Ya, nah ini apa yang harus kamu lakukan? Berikan pilihan produk yang terbatas. Ya, jangan terlalu banyak. Kemudian kalau bisa ada diskon khusus. Ya, nah kalau dia seperti itu bicaranya, kamu bikin appointment ulang. Appointment ulang itu janjian lagi. Kapan saya bisa? Coba janjiannya jangan 1 minggu lagi. Kenapa? Ingat kamu punya batas waktu loh dalam makan ini, betul kan? Nah, kalau kamu tidak bisa mencapai target itu kan saya.
Jadi appointmentnya, ya kok gitu bagaimana tante saya datang besok lusa? Ya, jangan tanya begini ya, tante ada waktu kapan? Ya, sering salesman itu salah tanyanya. Tante ada waktu kapan? Jawabannya pasti apa? Kapan-kapan. Ya, ya, kamu tahu, misalkan tanya ke dosennya, Bapak ada waktu kapan Pak? Dosennya akan pasti bingung. Ya besok lusa, gitu loh. Nah, kalau besok lusa gimana? Jam berapa? Nggak tahu. Jadi kalau kamu tanya langsung, tante besok lusa hari apa? Hari Jumat ya? Hari Jumat. Bisa nggak saya ketemu tante jam 11 pagi? Ya, kalau misalkan dia loh, dia lagi ada arisan atau apa, dia ngomong, oh jangan Jumat, aku arisan. Ya, terus bagaimana kalau setelah makan siang tante? Langsung kamu apa? Kasih tahu jamnya. Jangan apa? Jangan ngomong Jumat. Jumat saya ketemu tante lagi ya. Waduh, banyak lepasnya. Ya, gitu. Jadi kalau ada janjian, itu harus apa? Harus jamnya, harinya harus apa? Jelas. Ya. Saya bawa dulu brosurnya, betul kan? Biasanya gitu. Sudahlah, aku bawa dulu brosurnya dah. Nanti aku pelajarin. Ya. Nah, berita dasar dulu. Kalimat yang penting pada brosur itu. Misalkan apa? Terutama kelebihan dari produk tersebut. Ya, kasih stabilo. Supaya apa? Karena kalau orang tuh baca brosur yang banyak bingung. Ya, makanya pada waktu nanti training produk, tanya sama perusahaannya, Pak, selling point produk kita itu, merek kita itu di mana? Di brosur ini di mana? Ya itu kamu tekankan garis bawah. Ya, pada waktu kamu tinggal, kalau berhadapan dengan prospek yang gini, udahlah saya bawa dulu brosurnya, nanti saya pelajarin, saya telepon kamu. Ya, tapi biasanya dia nggak telepon. Kalau kamu nggak telepon, ya. Jadi minta dulu nomor HP-nya, kemudian tuliskan di stabilo, tuliskan kalimat terima kasih di situ, ya, di brosur itu, ya, itu akan menyebabkan kamu jadi salesperson yang different dibandingkan salesperson yang lain. Ya. Nah, keenam ditolak apa? Didiskusikan dulu, ya. Katakan bahwa diskon hanya tinggal hari ini saja atau bapak bisa hubungi ibu sekarang. Misalkan kalau dia harus tanya suaminya atau kamu ketemu omnya, dia mau tanya sama istrinya, ya kamu bisa ini, bapak bisa hubungi ibu sekarang atau tante sekarang, ya, karena ini hari terakhir ini ya diskonnya, ya rugi kalau tidak beli sama saya, gitu. Nah, menunggu situasi membaik, ya saya mau belilah nanti dulu lah, ini kondisi keuangan masih lagi seret, misalkan, gitu, saya masih banyak keperluan yang lain, misalkan, saya masih lagi repot, gitu. Nah, Anda tawarkan harga spesial. Ya. Jadi kalau misalkan nanti, makanya itu kalau misalkan berhadapan dengan supplier, Anda tanya, kira-kira ada tidak polisi-polisi yang bisa menunjang supaya kita bisa jualan pada waktu magang ini? Ya, itu kamu tanyakan langsung ke suppliernya. Nah, jangan memotong harga, ya. Jadi memotong harga, ini sering sekali salesman itu jualan harga yang murah, ya, harga bawah istilahnya gitu, ya, diskonnya dihabisi semua. Nah, kita sebenarnya bisa perang harga kalau kita bisa menjual diri kita sendiri dalam tanda petik. Ya, artinya apa? Customer ataupun seseorang untuk membeli produk itu sebenarnya karena dirimu. Ya, kalau kamu yakin terhadap dirimu, kamu bisa jualan. Kamu pasti akan mendapatkan customer. Ya, jual perusahaan kita, jual produk kita. Dan kemudian yang terakhir itu adalah pricing-nya. Jadi sebenarnya harga itu nomor terakhir. Ya, kalau kita bisa jadi salesman yang hebat, ya. Tapi kalau salesman yang tidak hebat, harga itu ditaruh yang pertama. Pokoknya harganya harus apa? Harus murah. Nah, itu yang susah, ya. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan Anda harus potong harga sampai harga itu murah, Anda tetap harus berkomitmen bahwa Anda memberikan kualitas. Bukan harga itu dipotong kemudian kualitas diturunkan, ya. Nah, ini kalau akan pesaing, jangan membicarakan kejelekan pesaing. Nanti kan kamu minta 2 pesaing, tidak perlu sampai 5 ya, 2 saja tanya, Pak, siapa close kompetitor kita? Bu, siapa close kompetitor kita? Yang paling dekat. Nah, yang paling dekat itu adalah nanti kalau kamu di lapangan itu pasti ketemu sama 2 kompetitor ini. Ya, jangan jelek-jelekan pesaing. Itu hukumnya wajib bagi seorang penjual. Ya, tidak boleh menjelekkan kompetitor. Kedua, mengetahui siapa pesaing kita.
mengetahui produk dan kegiatan pesaing. Hilang satu harus mendapatkan dua. Ini kalau Anda lepas satu jangan down. Mungkin nanti seminggu pertama katakanlah belum dapat order, jangan apa? Jangan patah semangat, betul kan? Kenapa? Kalau Anda kan kemarin sudah pernah lihat filmnya, video klipnya siapa namanya itu? Kentakil. Siapa namanya? Kolonel Sanders. Ya toh? Kolonel Sanders itu ditolak berapa kali? 1000 lebih. Ya kan 1008. Bayangkan ditolak 1000 kali. Ya, mungkin saya nggak sanggup kalau gitu. Ya, mungkin ada ditolak 5 kali, sudahlah, tidak bisa praktek seperti gini gitu. Ya. Nah itu jangan, karena ini adalah dasar kamu untuk menjadi pengusaha yang sukses. Ya, berhadapan dengan orang-orang yang apa? Yang tidak kamu kenal dan kamu harus bisa jual ya kepada mereka. Nah ini tanda-tandanya. Ya, misalkan nanti sudah bicara, sudah melakukan presentasi, kemudian ditanya apa ada tambahan diskonnya. Nah itu tanda-tandanya. Nanti dia akan apa? Akan mau. Ya. Ada yang pernah belanja ke pasar atom? Pasar atom ada yang bisa ditawar? Ada yang bisa ditawar? Ada yang bisa ditawar? Kalau misalkan bisa ditawar, misalkan kamu tawar, kamu tinggal jalan gini, betul kan? Kamu tinggal jalan gini, kamu pura-pura aja sambil pasang kuping gitu ya. Nah, dipanggil enggak itu? Ya tuh. Kalau dipanggil berarti apa? Misalkan dia panggilnya, dia bicara seperti apa? Kalau panggil kamu, dia bicara seperti apa? Mbaknya itu ataupun SPG-nya? Kalau misalnya kita minta harga dikurangi, nah, kita kan sudah nawar gitu kan? Terus kamu pura-pura jalan gini, terus SPG-nya bilang gitu gimana? Ya? Yowes. Nah, ya, bukan gitu. SPG-nya pasti ngomong gini, ya, non tambah 20.000, betul kan? Nah, itu berarti apa? Tanda-tandanya wis kerusuhan, pasti dikasihkan. Ya, tambah 1.000 non, gitu ya kan? Ya, tambah 5.000, tambah 15.000. Kamu coba jalan terus gitu, pasti apa? Dikasih, dipanggil nanti. Makanya pada waktu serah nawar, keluar ini harus apa? Ini harus dipasang, ya toh, jangan 14 gini terus. Ya toh, kadang kita murah. Ya, nah sama seperti ini. Ya, kapan barang bisa dikirim, betul kan? Ya, kapan barang bisa dikirim? Ya, aku tertarik. Ya toh, barangnya kapan? Bisa dikirim. Itu berarti dia sudah pasti mau closing. Ya, mau beli. Terus apa? Warnanya yang dia apa, betul kan? Ya, kalau dia sudah tanya warna, berarti apa? Dia sudah suka. Kamu sudah tidak bicara lagi, Pak, saya tambahin diskonnya lagi, salah kamu. Ya, ini sudah pasti closing. Ya, terakhir apa? Bisa pakai kartu kredit ya. Tuh ya. Misalnya kalau itu harganya mahal, jutaan. Kan kalau nggak salah ada kan yang jutaan itu. Yang Jebor Sari itu apa namanya perusahaannya? Sama Fitro ya. Sama Fitro itu kan jutaan itu. Ya. Nah, bisa nggak pakai kartu kredit? Nah, itu ya, penting itu. Nah, ini menutup transaksi yang Anda harus perhatikan. Bersikap positif, jangan tergesa-gesa. Ya, jangan. Biasanya order pertama itu apa? Menaikkan keyakinanmu bahwa kamu bisa. Ya, itu. Tapi kamu jangan harus jadi salesman yang profesional. Jangan apa? Langsung cepet-cepet sampai keliru gitu. Nanti kan ada surat pesanannya, betul kan? Nah, bikin SP-nya atau order sheet-nya itu tulis surat pesanannya harus benar. Nah, nanti pada waktu training dalam sana perusahaannya kalau ada SP-nya, surat pesanannya ya kamu harus ngisi dengan benar. Seperti kamu seorang sales yang profesional. Ya, bukan mahasiswa, tapi saat itu kamu menjadi seorang sales yang profesional. Kamu harus jangan tergesa-gesa. Ya, jangan sambil terima order pertama senyum-senyum ya. Nah, nanti kenapa? Customer-nya, waduh ini kemahalan aku nih. Ya, kena bocoknya aku sama ini. Ya. Nah, itu. Ya, jadi hati-hati ya, menyederhanakan proses penutupan penjualan. Artinya apa? Jangan terlalu ribet, jangan terlalu ruwet ya. Ya, dia ada misalkan kasih DP sudah selesai ya. Kemudian perhatikan tanda-tandanya tadi. Ya, jadi ada tanda-tandanya yang ini yang sorry. Tadi ini. Nah, ini kamu harus ingat ya. 1 2 3 4. Ya, kalau sudah ke sini pasti closing. Ya. Nah, ini buku referensi yang saya gunakan. Ini ada, saya sudah tulis 11 buku. Ini nanti ada buku yang ke-12 bulan Januari akan terbit.
Nah, Anda bisa belajar sales itu ada ini seri kungfu sales ya. Ya, jadi saya pakai nama kungfu supaya menarik. Ya, ini yang pertama. Jadi ini yang kalau Anda ingin